Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dulur dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Malam Ahad tiap pekan kita berjumpa dalam sebuah wahana belajar bersama. Kali ini saya ditemani oleh beberapa santri dan juga Ustadz di SPMA. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, cuma memang tidak banyak orang suka. Tapi harus kita benar-benar camkan betul dalam pemikiran kita, karena ini adalah sesuatu yang paling pasti di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang lebih pasti dari apa yang akan kita bahas hari ini. Dulur, kalau kita lihat timeline medsos kita akhir-akhir ini, begitu banyak raungan sirine, begitu banyak ucapan bela sungkawa, begitu banyak kekagetan yang kita dengar bersama. Saya sendiri barusan dikagetkan oleh berpulangnya salah seorang sahabat kami yang orangnya ceria, orangnya penuh semangat, orangnya penuh dedikasi, dan orangnya begitu melihat sesuatu itu selalu dari sudut pandang yang optimis. Jadi ternyata begitu kemarin dipanggil Allah itu menyisakan satu kaget tapi juga tamparan untuk kita semua. Nah, saya ingin menampar sampean juga menampar diri saya sendiri dengan dzikrul maut ini. Saya ditemani oleh Gus RJ, ada Gus Al, ada sini Ustadz Marsus yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan ngobrol-ngobrol tentang apa sih manfaat di balik ingatan mati. Kenapa tidak semua banyak orang suka dengan diingatkan tentang mati. Tapi nanti kita coba bahas dari sisi yang lebih dialogis. Silakan, mungkin dimulai dari Mas Pak RJ, Gus RJ atau Gus Al. Apa yang mau disampaikan, santai aja, nggak usah tegang-tegang. Gimana? Siap, mohon izin bertanya Gus, kenapa sih kita harus ingat mati? Pertanyaan saya justru sebaliknya, kenapa kita nggak ingat mati? Kenapa pertanyaannya dibalik, kenapa kita harus ingat mati? Sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang membuat kira-kira orang nggak ingat mati? Mungkin Gus Sergi atau Gus Al atau Ustadz Marsus bisa jawab. Mohon izin, kalau saya sendiri sibuk di dalam dunia perkuliahan itu membuat lupa untuk ingat mati itu sendiri, Gus. Kalau menurut saya kenapa? Selain kesibukan, oke, satu kesibukan, apalagi kira-kira? Yang sering kali membuat kita itu lupa, padahal itu kan pasti, tidak ada orang yang tidak mati toh? Tak ada, semua orang mati. Tapi kenapa manusia lupa? Itu yang saya tanya. Siap, mungkin kesenangan yang ada di dunia seperti nafsu dan lain-lain. Kesenangan yang membuat kemudian orang terlena. Oke, itu dalam salah satu ayat disebut surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan kamu sampai melalaikan kamu sampai nanti kamu masuk kubur. Orang lupa itu. Oke. Kalau pertanyaannya kenapa, Gus Al? Justru jawabannya adalah pertanyaan retorik balik gitu. Begini. Gus Al pernah sakit hati? Siap, pernah. Ustaz Marsus? Kira-kira kenapa? Pas sakit hati itu kenapa? Sakit hati kenapa biasanya? Ketika kenapa sakit hati itu? Siap, ditolak. Ditolak apa? Oke, ditolak apa? Mungkin ditolak pas mengatakan suka atau sebagainya. Gus Al pernah sakit hati kenapa? Karena mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan dalam hidup. Oke. Gus Al, kita semua pernah mengalami sakit hati. Kita pernah semua mengalami sakit fisik juga ya. Tapi coba dengar cerita ini. Hampir seluruh Nabi Rasul ketika ditanya oleh Allah tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut, ternyata semuanya tidak seperti yang kita duga. Bahkan para soleh, para nabi, para rasul,
itu pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Di mana ada yang menggambarkan sakaratul maut itu seperti gada besi yang dipanaskan kemudian dicelupkan ke dalam bulu-bulu yang basah lalu diangkat. Ada juga yang menyatakan seperti kambing hidup-hidup yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika sakaratul maut itu, malaikat Jibril yang mendampingi pun memalingkan muka. Ketika ditanya, malaikat Jibril, kenapa engkau memalingkan muka? Tidakkah suka engkau melihat wajahku? Kata Nabi. Maka dijawab malaikat Jibril, bukan begitu ya Rasulullah. Saya tidak tega melihat penderitaan yang kau rasakan. Dan ketika ditanya malaikat Israel yang sedang mencabut nyawa Rasulullah, dia bilang bahwa ini adalah sudah sekian puluh kali lebih ringan daripada sakaratul maut yang dirasakan oleh manusia biasa. Artinya kalau Rasulullah saja merasakan sakaratul maut itu jauh puluhan kali lebih ringan daripada manusia biasa, saja masih sakit. Apalagi kita-kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa tadi saya awali dengan pertanyaan apakah pernah sakit hati? Seandainya kita mengingat, seandainya kita benar-benar berpikir tentang sakitnya sakaratul maut, mungkin kita nggak akan pernah mau merasakan, tidak akan terasa, artinya kita disakiti orang itu jadi lupa gitu. Karena apa? Karena ingat akan betapa hebatnya nanti sakaratul maut. Ya, sampai kalau nggak Aisyah ya Fatimah, istri Nabi, mengatakan, setelah saya melihat penderitaan Rasulullah, bagaimana sakit beliau sebelum wafat, saya sudah kehilangan semangat untuk iri terhadap siapapun dalam hal apapun. Karena itu tadi. Maka kenapa kita perlu ingat mati? Pertama saja yang perlu kita ingat adalah tentang sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut. Kenapa kita perlu ingat itu? Kenapa? Agar kita ini berlomba untuk memastikan bahwa sakaratul maut kita ini sakaratul maut yang diringankan oleh Allah. Jika para nabi aja sebegitu beratnya, bukan karena nabi itu hina atau enggak ya, tapi karena memang itu justru peningkat derajat para nabi, para rasul. Ada yang menceritakan bahwa apa yang dirasakan Rasulullah itu adalah justru untuk menanggung beban umatnya. Nah, jadi yang pertama perlu kita perhatikan, apapun hati kita disakiti orang, apapun penderitaan yang kita alami di muka bumi ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sakaratul maut. Apapun itu yang pertama. Dari sisi fisik baru. Betapa ketika dicabut nyawanya itu, kata salah satu ini, ketika tulang-tulang itu direkatkan dan nyawa ditarik sampai tenggorokan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu ingat mati? Sebenarnya bukan matinya, tapi hidup pasca matinya. Hampir semua orang yang kemudian setelah dicabut nyawanya, itu selalu berpikir ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena selalu kaget. Hampir semua orang yang meninggal itu dalam keadaan kaget. Terutama orang-orang yang tidak persiapan sebelumnya. Kenapa kaget? Ya itu tadi. Karena begitu nyawa dicabut, sudah ditampakkan itu. Apakah sangunya kurang atau sangunya cukup, pahala atau siksa. Di situ disebut apakah fidzil, ya, fidzilli di dalam naungan kesejukan atau fil harur, ya, di dalam panas siksa. Sudah kelihatan. Nah, pada saat seperti itulah ketika nyawa sudah ditenggorokan, dalam surat Al-Munafikun disebutkan, mereka bilang sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong tangguhkanlah nyawaku ila ajalin qarib, barang sebentar ya Allah. Apa dia pengen? Dia pengen kembali ke dunia untuk fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya ingin bersedekah ya Allah dan saya ingin menjadi orang-orang yang saleh. Jadi ada penyesalan. Sehingga apa? Perlunya kita ingat mati agar tidak jedai seperti ini. Itu dalam surat Al-Munafikun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 disebutkan itu. Setiap kematian datang, manusia pastilah ngomong gini, Rabbirji'uni, Rabbirji'uni,
ya Tuhan kembalikanlah aku ke dunia. Apa? Dia bilang gini, la'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli supaya aku ini bisa mudah-mudahan gitu. A'malu salihan, aku bisa beramal soleh. Fima taraktu kala tentang apa yang dulu sudah pernah saya tinggalkan. Waktu di dunia diajak ingat mati, malah dimatiin TV-nya atau videonya, ya. Misalnya tentang bab seperti ini, diajak mati, ingatan mati, pindah channel. Ganti yang musik-musik yang menyenangkan hati. Pada saat di dunia, ketika ada ingatan-ingatan semacam ini, ditinggalkan. Tapi nanti begitu sakaratul maut, dia ingin kembali ke dunia. Pada saat ada orang ngajak sedekah, cenderungnya, sedekah, ada lain kok gitu aja. Apa-apa yang ditinggalkan itu justru itu yang nanti ditangisi. Inilah kenapa kita perlu ingat mati. Bahwa setiap, yang ketiga, apapun ambisi kita, Gus Al, itu Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul, bahwa setiap nafas itu akan merasakan mati. Kalau bicara merasakan dha'iq, akan merasakan mati, maka yang jadi titik tekan di situ adalah pertama akan nyampe di batas akhir. Tidak ada satupun ambisi yang tidak terbatasi. Nah, kita ini sebenarnya saking besarnya ambisi, saking panjangnya keinginan itu kan kemudian seolah-olah ka'annaka ta'isyu abadan. Seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Maka ingatan mati ini memberi kita semacam rem. Ini yang ketiga. Memberi kita semacam rem. Supaya kita tidak dhalalan ba'ida. Supaya kita tidak melampaui batas tersesat yang jauh. Jadi rem, bukan kok kemudian ini. Supaya apa? Kita tahu bahwa kita di dunia ini tahu tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup kita tetaplah dari alam arwah, di alam ruh, kemudian alam arham, sekarang di alam dunia. Akan ada dua titik lanjutan tuh. Dua destinasi lagi, yakni alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat sebagai final destination. Nah, ingatan mati itu mengingatkan sebenarnya kita ini ada di etapa yang ketiga, bukan terakhir. Nah, kebanyakan kita kan tadi yang sampaikan Gus Sergi ya, karena mungkin kesibukan dunia, kesenangan dunia membuat kita lupa. Kenapa? Kesenangan dunia akhirnya membuat kita ini lupa bahwa sebenarnya ini bukan final destination, bukan tujuan akhir, tetapi ada tujuan lagi, yakni barzakh dan akhirat. Yang keempat, Gus Al, ada satu hadis Nabi begini. Manusia itu semakin bertambah tua, itu biasanya ada dua hal yang semakin bertambah muda. Jadi ketika manusia umurnya semakin bertambah tua, itu ada dua hal yang semakin bertambah muda. Yang pertama adalah ketamaan terhadap harta, itu semakin bertambah muda semangat ketamaannya. Yang kedua adalah keinginan untuk bertambah usia. Jadi hampir semua orang bahkan di ulang tahun yang ke-100 pun sekalipun akan tetap panjang umurnya. Itu selalu. Itulah kenapa di dalam ayat itu ketika manusia dalam ayat 99 tadi, ayat 100 surat Al-Mu'minun tadi, ketika manusia bilang la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Untuk apa sih kamu pengen balik ke dunia yang sudah dicabut nyawanya? Saya ingin berbakti, saya ingin beramal soleh apa yang dulu saya tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Alah hendak, sekali-kali tidak. Itu hanya kalimat yang kamu ucapan di bibirmu saja. Kalau dalam surat Al-Munafikun disebut wallahu khabirum bima ta'malun. Ndak wala yuakhirallahu nafsan idza jajalwa. Allah tidak akan mengakhirkan nafas atau ajal seorang ketika datang. Karena Allah tahu apa yang kamu lakukan. Seandainya kamu dibalikkan ke dunia lagi untuk memenuhi janji katanya kalau balik nanti akan memperbaiki amal. Kamu loh ketika di dunia begitu bersentuhan dengan urusan-urusan dunia, kamu akan lupa lagi. Gitu. Maka ingatan mati itu menjadi gitu. Yang terakhir, ingatan mati itu adalah untuk menghancurkan sifat-sifat sombong dan tinggi hati. Bahwa pada ujungnya semua kekuasaan, semua kekayaan, semua kekuatan
itu akan berujung pada kematian. Ada yang bilang, loh kalau ingat mati itu bikin orang pesimis. Keliru. Konteks ingat mati itu adalah justru membuat kita tak sadar bahwa kita punya time limit, punya batas waktu. Konsep batas waktu adalah ketika kita kemudian tahu kita punya batas waktu, bahkan itu bisa jadi nanti malam atau besok, maka ini memicu untuk kita semakin bekerja keras. Khawatir kalau sampai batas waktunya selesai kita belum bagus, sehingga semangat justru. Ingatan mati akan memicu produktivitas kerja. Di situ. Oke. Ada lagi, silakan. Mas sudah masuk mungkin? Ya, silakan. Ingatan tentang mati ini membuat keinginan-keinginan yang saya inginkan, apalagi saya masih usia di bawah puluhan, maksudnya 20 lah. Saya kira keinginan saya ke atas itu masih tinggi, tetapi ketika beliau Gus Duri menyampaikan tentang kematian, jadi keinginan saya itu agak istilahnya itu sudah hilang, karena kalau sudah yang nama mati ya sudah selesai. Jadi gimana itu? Nah, jadi gini, keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, keinginan-keinginan yang sifatnya ambisi-ambisi materi, itu tidak sepenuhnya keliru. Ya. Kita tetap boleh memiliki keinginan A, B, C, D, dan seterusnya itu. Tetapi ingatan mati di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan untuk memutus atau memotong sama sekali. Tapi itu adalah untuk memberikan rem, pengendali, controller. Itu. Sehingga ketika misalnya berkaitan dengan umur masih muda, itu sudah wajar, boleh. Silakan punya ambisi-ambisi. Silakan punya keinginan, rencana-rencana. Memang kita di dunia harus punya rencana-rencana, apalagi itu rencana kebaikan gitu ya. Tetap itu topang. Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu akan berakhir mati. Maka ada dua hal di situ. Yang pertama, semua rencana itu arahkan bahwa itu demi kebaikan hidup sekarang dan sesudah kehidupan ini. Supaya kita punya itu. Yang kedua, kita supaya punya rasa tawakal. Ketika ada kegagalan-kegagalan dalam hal ambisi-ambisi tadi, maka kita kembalinya bahwa ya kita harus mencoba lagi sebelum kita mati. Itu. Jadi bukan kemudian memutus keinginan-keinginan, enggak. Gitu. Jadi ini justru semakin menjadi double. Makanya orang beriman itu sama orang-orang yang tidak percaya akhirat itu punya double motivasi. Karena orang yang kafir atau tidak percaya akhirat itu maka motivasinya cuma satu. Dia bekerja ambisi hanya untuk sekarang. Tapi kalau kita ambisinya dua nih, untuk sekarang dan untuk akhirat. Nah, ingatan mati itu untuk memberi wawasan lebih tadi bahwa ambisimu jangan hanya di dunia, tapi ambisimu juga dunia sampai akhirat. Maka yang kedua manfaatnya tadi adalah supaya ketika kita mengejar ambisi itu, kita tidak terlalu kecewa ketika ada kegagalan. Supaya kita tidak terpuruk lagi, tapi bangkit lagi. Kenapa? Karena toh bagaimanapun tidak sekecewa ketika kita nanti mati. Jadi itu ke arah sana. Kira lagi? Gus Ardi? Siap, izin bertanya, Gus. Saya pernah dengar bahwa dulu tuh dikatakan orang-orang desa, orang tua itu kalau orang mati 3 hari sebelum mati itu bisa terlihat, itu gimana, Gus? Terlihat gimana itu? Mungkin ada tanda-tanda bahwa orang itu akan mati, mungkin sakit apa gimana. Itu kan jelaskan bahwa mati itu kan tidak bisa diduga-duga. Nah, bagaimana dengan itu? Ya, jadi kalau kita lihat fenomena di kematian itu memang tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak diberitahu tentang rahasia kematian. Jadi kematian, kiamat, semua itu ilmu Allah, indallah, ilmunya Allah. Tidak ada yang tahu. Nah, kita tahu bahwa 3 hari, ada yang menyatakan bahwa seseorang itu ketika hari ini meninggal, maka sebenarnya 40 hari sebelum dia meninggal itu
dia sudah menjadi mayat gitu ya. Artinya sebenarnya dia itu sudah dalam keadaan meninggal. Tetapi kita perlu tahu bahwa yang tahu bahwa dia itu meninggal atau tidak itu hanya Allah. Sehingga kita ini hanya diperintahkan Allah untuk selalu dzikrul maut itu, tidak untuk kemudian oh ini wajahnya sudah wajah mayat itu, enggak gitu. Karena enggak ada yang tahu. Ada orang yang wajahnya pucat ya sampai lama umurnya ya pucat terus gitu juga ada gitu ya. Tapi ada orang yang seger bugar habis barusan olahraga mati kena jantung gitu. Jadi kita enggak tahu apakah 3 hari atau enggak tahu. Seperti saudara kita sama SPMA juga yang tadi saya sebutkan, orangnya energik, orangnya semangat, humoris, kena kayu gitu aja, kemudian sakit, infeksi, kemudian menjalar, penyebabnya juga nggak sampai beberapa hari, ternyata kemudian dipanggil oleh Allah. Artinya padahal sekitar 2-3 minggu yang lalu, beliau ini masih ikut outbound bersama kita di Kebun Raya Bedugul sana. Dan menjadi orang yang pertama kali datang di lokasi, kemudian yang menyiapkan semangat sekali. Bahkan untuk acara kita itu dia bagian lembur apa segala macam. Tapi kuasa Allah, tidak ada yang tahu. Jadi, padahal saya masih ingat banget teman saya ini, saudara saya ini, ketika sebelum Ramadan kemarin itu, dia memang otot sekali untuk menikahkan anaknya, dan di tengah pandemi ini kan kemudian bikin syukurannya kecil-kecilan, hanya beberapa orang yang diundang. Nah pada saat sambutan itu dia mengatakan, saya sampaikan kepada anak saya, Gus, nak, tugas Bapak sudah selesai, yakni mengantarkan kamu sejak kecil sampai kuliah, sampai nikah, dan aku sendiri yang menikahkan kamu. Sebagai wali, sebagai orang tua, tugasku sudah selesai. Seandainya nanti malam aku dipanggil Allah untuk tugas mendidik kamu, saya sudah berlepas diri. Pada saat seperti itu mungkin ya kita tidak tahu, tapi ternyata benar Allah memanggilnya. Jadi kita tidak ada yang tahu. Nah, maka yang paling penting ini adalah bukan kemudian meratapi nasib, bahwa kita akan, semua orang akan mati itu. Maka yang dibicarakan bukan matinya, tetapi adalah persiapan setelah. Oke, mungkin ada lagi? Ada pertanyaan? Bisa? Mohon izin bertanya lagi. Ya, gimana? Di usia muda ini bukankah masih lama datangnya ajal itu, Mas? Ya. Yang kedua, kira-kira apa sendiri manfaat daripada mengingat mati itu? Jadi kalau di usia muda kira-kira masih lama, ya masih lama. Ukuran umur kita itu adalah ukuran Rasulullah. Ukuran umur kita adalah ukuran Rasulullah. Rasulullah itu ukuran umurnya 63. Gesal masih berapa? Masih 20. 20, berarti sekitar masih 43. Tinggal 20-an tahun kalau ukurannya Rasulullah. Tapi itu kalau ukurannya meninggal pada saat. Maka gimana kita mensiasati? Karena kematian itu hak prerogatifnya Allah. Kita hanya menjalani hidup ini loh, supaya tidak takut mati. Kenapa? Karena kadang kalau kita takut mati, itu jadinya kemudian kita berusaha mempertahankan agar terus hidup di bumi ini. Ujung-ujungnya apa? Kita ini tidak. Maka ingatan akan mati itu memacu kita untuk memanfaatkan masa muda. Makanya Rasulullah pernah bersabda, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Manfaatkan muda sebelum datangnya tua. Manfaatkan sehat sebelum datangnya sakit. Manfaatkan kaya sebelum datangnya kemiskinan. Manfaatkan apa? Hidup sebelum datangnya mati. Salah satunya ini, manfaatkanlah hidup sebelum datangnya mati. Dan manfaatkan muda. Mudanya Gus Al,
hidupnya Gus Al. Itu yang dimaksud Rasulullah adalah manfaatkan. Artinya apa? Kita diminta untuk memanfaatkan semaksimal mungkin itu. Makanya ada kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk di ayat 9 sampai 11 surat Al-Munafiqun itu kalimatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu terperdaya, tadi disampaikan oleh Gus Haji. Janganlah kamu terperdaya atau tertutupi atau terbelokkan pikiran hatimu itu dari mengingat Allah, dari taat pada Allah. Oleh siapa? Oleh amwal, harta maupun anak. Anak ini maksudnya keluarga. Jadi kenapa? Karena kadang itu tadi harta, jabatan, kesibukan dia membuat kita lupa Allah. Kalimat selanjutnya, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah rizkimu, harta yang diberikan datangnya mati. Maka kita perbanyak sedekah itu. Nah, cuma sedekah itu kata Nabi, kalau bisa ya harta, kalau enggak bisa ya tenaga, kalaupun nggak bisa tenaga, bahkan menghindarkan orang lain dari kejahatan kita itu pun sedekah. Nah, itu. Oke, ada lagi? Siap Gus, izin bertanya. Ya. Benar, jika orang yang mati dalam keadaan sujud saat sholat itu bisa masuk surga. Jadi orang yang meninggal itu kan ada su'ul khatimah, ada husnul. Meninggal dalam keadaan jelek, meninggal dalam baik, ini adalah ukuran yang Allah berikan sudah Mas Herji. Jadi kalau memang akhir hidupnya jelek, ini memang sudah itu vonis Allah. Tapi hati-hati, kenapa? Ada di satu peperangan itu Rasulullah pernah berpendapat sesuatu yang berbeda sekali dari pendapat para sahabat. Waktu itu setelah peperangan ada seorang yang meninggal dalam peperangan itu. Dan ketika semua orang mengatakan bahwa dia meninggal dalam keadaan baik, gitu, lalu tiba-tiba Rasulullah menyampaikan bahwa dia meninggal dalam keadaan jelek, su'ul khatimah. Padahal perang bersama Rasulullah. Kenapa ternyata ketika dia berangkat perang, itu di dalam niatnya adalah agar dia dipandang sebagai orang yang pemberani, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Niatan itu yang kemudian dia meninggal dalam keadaan itu yang membuat nilai jihad. Padahal dia dalam keadaan jihad. Maka orang yang meninggal dalam keadaan sholat, kita harus husnudzon bahwa memang dia meninggal dalam keadaan baik. Husnudzon kita harus begitu. Karena yang tahu bahwa dia su'ul khatimah atau gimana itu Allah dan Rasulnya. Karena Allah, Rasulnya juga diberitahu Allah. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan sholat dan sebagainya, ya kita berhusnudzon bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Sebatas itu. Karena kita tidak tahu hatinya toh. Itu. Kayak orang yang tadi ya, bukan sahabat Nabi ya bukan enggak keliru. Karena para sahabat melihatnya memang dia berjuang di jalan agama Allah. Persoalan fakta bahwa tadi ternyata di mata Rasulullah dia meninggal dalam keadaan jelek, itu untuk peringatan kita agar kita tidak mencampuri kegiatan baik kita dengan niat-niat yang buruk. Karena niat itu bisa merusak amal-amal yang baik tadi. Gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Jadi kan saya pernah dengar cerita ada seorang pembunuh yang pernah membunuh 99 orang. Lalu orang tersebut ini ada niatan untuk bertobat, tapi dalam perjalanan ketika orang itu bertemu orang lain dan hendak bertanya, saya mau tobat, ini bagaimana? Tapi sama orang itu, kamu nggak mungkin bisa diterima Allah tobatmu karena kamu sudah membunuh 99 orang. Akhirnya orang yang tadi pembunuh itu malah nggak terima dan membunuh orang tersebut. Jadi dia telah membunuh 100 orang. Nah, dalam perjalanan mencari guru untuk bisa belajar tobat. Nah, ini orang ini umurnya sudah dicabut oleh Allah dan katanya ada sempat pertikaian antara malaikat dan akhirnya seorang ini dimasukkan ke dalam orang-orang yang baik. Nah, itu apa berlaku untuk orang itu saja apa juga kepada kita semua? Jadi kalau yang ditanyakan adalah orang yang pernah membunuh 99 orang, kemudian dia
ingin taubat lalu bertanya kepada seorang ahli agama, dia ingin tobat apakah diterima, lalu ternyata si ahli agama ini mengatakan tidak diterima, dibunuh sekalian. Tapi kemudian dia tetap menuju kepada orang pertobatan itu, dan ternyata setelah malaikat orang ini meninggal di tengah pertobatan itu, maka dia singkat cerita dimasukkan ke dalam orang yang meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana? Apakah itu berlaku untuk semua orang? Berlaku. Jadi kita ini ketika zikrul maut atau ingatan kepada mati tadi, kita manfaatkan betul untuk menuju kepada kebaikan. Maka proses ini yang dihargai Allah. Meskipun kita belum berhasil kepada tadi itu. Tapi proses pertaubatan kita ini, karena taubat itu selama di dunia itu proses. Makanya ada yang disebut sebagai taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memang dia tidak mengulangi lagi. Walam yusiru ala ma fa'alu. Jadi ketika idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi ketika dia berbuat fahisyah, berbuat keji atau zalim, dia mengingat Allah lalu minta ampun kepada Allah, dan ciri tobat itu adalah dia tidak mengulangi perbuatannya. Maka ketika dia membunuh yang 100 kali itu lalu dia menuju kepada pertobatan yang nasuha betul, dan dia meninggal dalam pertobatan nasuha itu, dia meninggal dalam keadaan baik. Maka saya dan sampean semua juga begitu. Jadi dalam hal ingatan mati ini, sebanyak apapun dosa kita, justru ayo kita ingat bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita sepanjang kita memang bertobat kepadanya. Persiapkan kematian kita dengan cara semangat dalam hidup ini. Semangatlah dalam hidup ini dengan cara memiliki rem berupa ingat mati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Salam dari kami di Denpasar. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.